Kembali lagi di Dakara TV bersama saya Maya Ulisa dan saya Nur Sakina Nasution yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kali ini seru banget nih, Kin. Apa tuh? Kita kedatangan ibu-ibu nih dari kelompok Wanita Tani. Yeay. Pertama-tama kita kenalan dulu nih Bu satu-satu. Namanya siapa, sebagai apa di kelompok Wanita Tani ini? Dari ibu nih, Bu. Dari siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Nakasana, Ketua Kelompok KWT Dahlia dari Desa Cikerawang. Produk saya adalah pangsit tubi ungu sama pangsit mokal. Selanjutnya Ibu, Nama saya Ibu Ei, saya anggota kelompok KWT Dahlia. Saya sebagai seksi pengolahan pangannya. Dan produk saya keripik daun singkong. Perkenalkan, nama saya Ibu Wibi dari KWT Dahlia. Saya sebagai bendahara KWT dan saya menyuplai produk stik singkong mini. Perkenalkan, nama saya Ana. Jabatan saya di KWT Dahlia sebagai sekretaris. Produk saya keripik singkong dan keripik jagung manis. Untuk saat ini produk saya yang saya pasarkan di Dakara hanya keripik singkong. Nama saya Bu Rumi dari KWT Dahlia, produknya rempeyek arak. Jabatan saya di KWT Dahlia sebagai seksi pertanian. Oh, saya juga ya? Semuanya. Oke, nggak apa-apa begini aja atau gimana? Nggak apa-apa. Oh, ya. Halo, nama saya Evrina Biastuti. Saya penyuluh pertanian di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang mendampingi KWT Dahlia dalam urusan hulu hingga hilir produk hasil pertanian. Dan mungkin saya pendamping dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Nama saya Indah Sulfiana dan sebetulnya memang ini salah satu tugas fungsi pokok kita dalam pembinaan ke petani, baik itu petani yang dari tingkat produksi sampai ke pengolahan. Nah, kebetulan ini KWT ini adalah pengolahan dari produk-produk tanaman pangan yang mengolah dari ubi, dari singkong, dan kita kebetulan ada tugas fungsi pokoknya di seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan. Dan kebetulan kolaborasi dengan Dakara ini bagian dari pemasaran. Iya. Gitu, ya. Sekali nih. Jadi gimana nih Bu, awal mulanya bisa kebentuk nih kelompok Wanita Tani? Sebelumnya ibu-ibu ini dulunya bukan tidak punya produk ya. Setelah dibentuk KWT Dahlia 2014, alhamdulillah ada pendamping PPL-nya Bu Evrina. Alhamdulillah kita semua punya produk masing-masing pengolahan pangan lokal. Soalnya ini hasil pertanian Desa Cikerawang. Ini ubi hasil Desa Cikerawang, sama ini dari singkong sampai ini singkongnya dibuat sistik, daunnya dibuat keripik singkong, tepungnya dibuat pangsit mokal. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. berkat bimbingan PPL. Senang banget nih Bu. Ya. Terus di kelompok Wanita Tani ini ada berapa produk semuanya Bu? Terus apa-apa aja produknya semuanya? Produknya banyak. Ini yang baru di pasar ininya ada 5 yang udah itu ya. 7 barangkali ya. 7. Pangsit tubi ungu, Ya. pangsit mokap dari tepung mokap, sisik singkong dari ubi singkong dikukus gitu ya. Terus itu jagung, jaknis, keripik singkong, sama rempeyek. Banyak banyak sekali Tapi ya. banyak olahan pangan basahnya Yang lainnya juga. belum. Ya. Oh, yang masih ada Bu? Minumannya juga ada. Banyak ya Bu. Cuman yang ini kan tahan lama. Iya, Kalau oh, ini iya. ya. Jadi memang produk yang dihasilkan itu sebetulnya sudah cukup banyak dari olahan pangan lokal itu ya. Oh, iya. Nah, cuman yang kita tampilkan kebetulan di Dakar Mart ini beberapa produk yang memang pegangan ibu-ibu masing-masing. Coba mungkin dilihat contoh itu Iya, bisa boleh, Bu, dilihat. ya dipegang satu-satu yang produknya. Jadi kan kelihatan tuh ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Iya. Lanjut satu-satu. Oke, sip. Jadi lihat ini pangsit tepung mokaf. Boleh Mokaf itu kan dibuat dari tepung singkong ya. Iya. Olahannya juga singkongnya produk hasil petani Cikarawang. Untuk tepung mokafnya sendiri dihasilkan di sana gitu. Ada ya pengolahan kita dari singkong menjadi tepungnya. Kemudian dari tepung jadi ada olahan selanjutnya menjadi
Target lokal. Iya, jadi artinya memang sudah sampai 100% Bu. iya 100%-nya gitu. Jadi dan karakter mokaf ini kan berbeda ya dengan tepung-tepung yang lain. Bisa yang apa sih namanya skincare itu kan. Jadi kalau yang tidak bisa memakan gluten, non gluten itu lumayan tuh bagus nih. Biasanya disarankan oleh bapak-bapak kulit yang punya kulit bermasalah untuk tidak bisa makan terigu, gitu kan? Yang anak autis juga hanya boleh makan terigu, bisa makan terigu. Bisa jadi Yang pengobatan. diabetes juga, Iya kan? Iya. Artinya ada alternatif olahan yang dihasilkan dari pangan lokal kita, ya singkong inilah ya gitu. Jadi untuk makanan sehari-hari yang orang mungkin tidak belum ke sana. Jadi salah satunya kenapa kita coba pasarkan juga. Selain yang lain juga sama itu ubi ungu juga gitu kan ya. Jadi mungkin seperti itu gambarannya produk-produk yang ada di KWT Dahlia. Danisnya juga ada. Oh, Ya. berarti banyak Danis banget ya Bu lokal. ya, yang basah dan kering. Jadi gimana nih Bu? Kan nih udah banyak nih dijual di pasaran. Yang buatnya berbeda dari produk-produk yang lainnya apa aja nih Bu? Nah, kita kan bedanya ini yang ciri khasnya kita kan walaupun produk lokal, produk kampungan gitu kan, istilahnya dari Korea kan banyak yang kalian singkong apa gitu kan, terus ubi itu apa gitu. Nah kita kan mengangkat petani gitu supaya derajatnya lebih tinggi, terus penghasilan ekonominya lebih bagus dari biasanya kan yang biasa jual 1.000, kita bisa segini aja udah kayak pasir mokaf udah 10.000 gitu kan, kan dari berapa kali lipat itu petani kan bisa diangkat juga sama kita ya. Terus kelebihan kita selain dari itu juga kita kan udah VRT sama halal. Nah kita VRT sama halal itu kita nggak bayar, kita difasilitasi sama dinas tanaman pangan, hortikultur dan perkebunan. Jadi binaan kita dibina oleh dinas tanaman pangan, hortikultur dan perkebunan itu. Jadi kita nggak KWT itu nggak berdiri sendiri. Jadi setiap bulan sekali, kalau nggak 2 minggu sekali paling lama kita dikontrol sama PPL. Ini PPL. Nah, bagaimana nih Bu penjualan di tengah pandemi? Atau dia naik, stabil, atau bahkan turun? Mungkin di saat ini, di saat pandemi ini penjualan kita agak menurun ya. Kecuali mungkin PY nih. Kalau PY kan memang hampir sering dikonsumsi ya. Iya. Pakai makan juga bisa masuk ya. Jadi mungkin kalau yang namanya PY dia stabil. Kalau yang kita ini menurun sekali kalau kita sekali ya Bu. Iya. Kenapa PX stabil? Karena PX itu kan kita kan dari kalangan menengah, dari kalangan ekonomi paling bawah sampai menengah ke atas terjangkau. Kenapa saya bikin PX? Karena ini kue kampung kita untuk mengangkat kue yang ditinggalkan oleh yang anak muda yang sekarang kan pilihnya kue modern gitu. Jadi mengangkat terus juga ini kan kacangnya kan dari Karawang. Asli dari Jadi Sarawak. sumber daya yang kita dimanfaatkan lah. Oh iya. Kacang tanah kan salah satu produk tanaman pangan juga, komoditas tanaman pangan. Jadi artinya memang ya kita berusaha mengolah hasil produk petani lokal menjadi produk olahan sehingga nilai jualnya bisa bertambah. Dan ada keberlangsungan dari produksi hulu yang diproduksi petani penanam sampai ke produk pengolahan dan untuk dimarketkan. Jadi mungkin tambahannya kita sangat terbantu dengan ada marketing di Dataran ini ya, karena memang untuk keberlangsungan juga kita produksi kita kebetulan lokasinya juga dekat di Dramaga, jadi betul-betul ya kita saling support gitu. Ya Bu. Yang terakhir nih Bu, kasih kata-kata motivasi dong buat teman-teman Dakara TV yang ingin memulai bisnis atau yang berbisnis di saat pandemi seperti ini. Ayo siapa? Bisa dimulai dari yang 7 Bu. Masing-masing ya. Iya masing-masing. Kalau memotivasi saya, semoga bisa membuat ibu-ibu lain yang selama ini pandemi di rumah bisa berkreativitas lagi untuk membantu perekonomian keluarga dan juga untuk mengisi waktu luang. Terus Ya, Bu, boleh. Kalau saya kan ya semoga ini aja ya, kalau kita kan di rumah kan sering iseng ya, kita bikin buat makanan kita dijual gitu kan, jadi semangatnya aja supaya nggak kendor. Jangan kasih kendor. Iya. Tetap semangat ya Bu. Ibu? Alhamdulillah semenjak saya punya ini produk-produk ini, generasi-generasi yang mudah-mudahan bisa mengikuti. Amin. Ya, inspirasi ya Bu. Ya, nanti dikasih penyuluhan lagi ya.
Untuk yang muda-mudanya ini kan udah generasi yang tua. Tapi masih bisa berproduktivitas ya. Alhamdulillah masih semangat ya Bu ya. Ya, kalau ini kan Gini aja ya, kalau biasanya kan kalau ibu-ibu tuh nyari kutu, kerupik gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Terus dengan adanya kita punya produk itu kita kan bisa menambah ekonomi. Terus bisa juga kita kan tadinya nggak kenal, kita kenal, bisa pemasaran kemana-mana, bisa pelatihan, bisa apa dengan adanya kita produk. Terus faktor utamanya itu kita nggak perlu modal ya. Kalau modal itu nomor berapa gitu. Yang penting itu ada keberanian sama kemauannya. Ada kemauannya. Benar banget Ibu. Jadi kalau buat saya mah tetap semangat nomor satu, walaupun di saat pandemi seperti ini kita tetap semangat. Tetap semangat. ya, Ibu mungkin sebagai penyuluh Ya, ibu-ibu, ibu, adik-adik semuanya, ini udah bisa lihat ya, masa sih kalah sama ibu-ibu yang kayak gini gitu kan? Ibu dari desa loh gitu, yang sebenarnya mungkin fasilitasi atau macam teknologi agak-agak harus berusaha banget ya, tapi mereka bisa mengangkat komunitas lokal menjadi produk yang menjadi enak dimakan gitu. Nah, kalau bisa nih, apalagi masa pandemi kayak gini, kita tetap memanfaatkan peluang yang ada. Jangan dilihat itu sebagai komoditas yang biasa aja, tapi kalau kita mau berusaha mengolahnya sedemikian rupa dan mencari pasar seperti kerjasama dengan Dakara, ya jadinya kita naik-naik juga. Nah, intinya sih tetap harus berpikir kreatif, positif dan mau mengembangkan diri gitu aja. Ya, artinya gini, ada tidak ada support, yang penting kemauan dari diri kita sendiri. Jadi tidak mudah menyerah, tetap semangat, tadi semua ya kumpulannya, dan memanfaatkan potensi yang ada ya ibu-ibu ya. Jadi tentunya ya istilahnya yang generasi lebih muda dari kita ya harus lebih baik. Artinya pandemi ini tidak menghambat apapun dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap berproduksi, dan tetap berpikiran positif ke depan bahwa kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Wah, seru banget nih cerita-ceritanya sama ibu-ibu. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mau sharing-sharing bersama kita. Dan buat teman-teman yang ingin beli produk-produk ini bisa banget langsung datang ke Dakaramat. Alamatnya ada di bawah ini nanti. Beli produk UMKM, topang ekonomi Indonesia. Hey ibu-ibu, ternyata Dakara itu sudah waktunya ulang tahun loh. Jadi nggak salah dong kita sekarang mengucapkan Selamat ulang tahun Dakara yang pertama. Semoga makin sukses, makin jaya, makin maju ke depannya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.